Jejak di Balik Kabut. Audiobook novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Bab 24. Sementara itu, Kemuning yang diminta ikut dalam upacara itu, menggendong sepasang padi pengantin untuk dibawa pulang dan akan diletakkan di dalam lumbung. Tetapi kelompok orang yang menyelenggarakan upacara wiwit, yang sebagian besar terdiri dari perempuan itu terkejut. Beberapa orang anak muda yang kasar berlari-lari mendekati mereka. "Bukankah nasi dan gudangannya masih cukup?" bertanya Ibu Gangsar. "Masih, Bibi," jawab perempuan yang membawa bakul nasi. "Bahkan," katanya kemudian, "telurnya juga masih ada." Meskipun demikian perempuan-perempuan itu menjadi tegang. Gangsar pun menjadi tegang pula. Tidak terbiasa anak-anak muda berlari-larian untuk ikut dalam upacara wiwit. Bahkan dua orang anak muda yang diaku sebagai saudara oleh Kemuning yang ikut pergi ke sawah itu pun tidak mau mendekati upacara. Mereka hanya melihat dari kejauhan saja. Sejenak kemudian, sekelompok anak muda yang berlari-larian itu telah menjadi semakin dekat. Mereka tidak menghiraukan batang-batang padi di sawah. Dengan menginjak-injak batang padi yang sudah saatnya dituai itu, mereka mengepung orang-orang yang baru saja selesai menyelenggarakan wiwit. Gangsar menjadi bingung. Sekelompok laki-laki yang kasar berdiri di sekitarnya. "Apakah kalian ingin mengikuti upacara wiwit?" bertanya Ibu Gangsar dengan jantung yang berdegupan. "Masih ada nasi, telur dan pisang." Gadis yang menggendong bakul nasi itu pun menunjukkan kepada anak-anak muda itu bahwa masih tersisa nasi cukup bagi mereka. Tetapi gadis itu terkejut. Dengan kasar seorang di antara anak-anak muda itu telah menendang bakul itu sehingga terlempar dan tumpah di pematang. Kemuning pun terkejut sekali melihat orang itu. Ia pun segera dapat mengenali anak muda yang berwajah licin tetapi bermata liar menakutkan. Apalagi ketika anak muda itu tersenyum. "Aku tidak butuh nasi, telur dan pisang," geram anak muda itu. "Aku datang untuk mengambil Kemuning." "Siapakah kalian itu?" bertanya Ibu Gangsar itu pula. "Kami anak-anak muda dari sawahan. Kami akan mengambil Kemuning. Kemuning baru akan kami kembalikan jika seorang gadis sawahan yang diambil oleh anak-anak muda Kembang Arum sudah dikembalikan." "Anak-anak muda Kembang Arum tidak mengambil gadis dari sawahan," sahut Gangsar. Tetapi seorang yang berwajah kasar telah mendekati Gangsar sambil bertanya, "Apa katamu?" Gangsar menjadi ragu-ragu. Tetapi ia pun kemudian menjawab, "Tidak ada yang mengambil gadis dari sawahan." Gangsar terkejut ketika tiba-tiba tangan orang berwajah kasar itu menampar mulutnya. "Katakan sekali lagi," bentak orang yang berwajah kasar itu. "Katakan." Gangsar justru terdiam. "Kenapa kau diam? Kenapa?" Orang yang berwajah kasar itu tiba-tiba menarik rambut Gangsar. Gangsar menjadi ketakutan. "Sekarang katakan bahwa anak-anak muda Kembang Arum telah mengambil seorang gadis dari sawahan yang sampai hari ini belum dikembalikan." Gangsar itu masih tetap diam. "Katakan, cepat," bentak orang itu yang mengguncang rambut Gangsar sambil menginjak ikat kepalanya yang dibenamkannya ke dalam tanah yang basah dengan kakinya. Gangsar masih tetap diam. Namun sekali lagi tangan orang berwajah kasar itu yang lain, telah menampar mulut Gangsar sehingga berdarah. "Katakan bahwa anak-anak muda Kembang Arum telah membawa gadis sawahan hingga sekarang." Tubuh Gangsar menjadi gemetar. Ketika orang itu mengguncang lagi rambut Gangsar, maka Gangsar pun berkata gagap, "Iya, iya. Kau benar. Kau yang harus mengatakannya," teriak orang berwajah kasar itu. Perempuan-perempuan yang ikut dalam upacara wiwit itu menjadi ketakutan sekali. Seorang laki-laki yang sudah separuh baya yang ikut dalam upacara itu sama sekali tidak berani berbuat sesuatu. Sementara itu, orang berwajah kasar itu membentak keras. "Cepat katakan, sebelum gigimu rontok semuanya." "Iya, iya. Anak-anak Kembang Arum telah mengambil gadis sawahan." Nah, orang berwajah kasar itu melepaskan rambut Gangsar. Kepada perempuan-perempuan yang ikut dalam upacara kecil itu, ia berkata, "Kalian dengar. Anak-anak muda Kembang Arum telah mengambil seorang gadis dari sawahan. Itu adalah pengakuan salah seorang anak muda Kembang Arum. Sekarang, aku akan membawa Kemuning ke sawahan. Kemuning akan dikembalikan setelah gadis sawahan itu pulang." Orang-orang kasar itu tidak membuang waktu lagi.
Beberapa orang telah meloncat maju untuk menangkap Kemuning. Tetapi menangkap Kemuning tidak semudah menangkap Gangsar. Seorang anak muda yang menyentuhnya, tiba-tiba telah terlempar jatuh menimpa kawannya. Tetapi perlawanan Kemuning yang masih baru mulai menyadap ilmu kanuragan itu tidak berlangsung lama. 10 orang laki-laki yang garang mengeroyoknya, sehingga akhirnya, Kemuning itu pun telah dapat ditangkap meskipun gadis itu meronta-ronta. Nah, katakan kepada anak-anak muda Kembang Arum. Kemuning akan dikembalikan, jika gadis sawahan itu sudah kembali. 3 orang kemudian telah menyeret Kemuning. Namun 2 orang anak muda yang lain tiba-tiba berkata, "Aku akan membawa 2 orang gadis yang lain." Semakin banyak, gadis sawahan itu tentu akan semakin cepat kembali. Tidak ada jawaban. Kemuning telah dibawa pergi dengan cepat oleh ketiga orang yang pernah mencegatnya. Sementara itu 2 orang gadis yang lain berteriak-teriak ketika anak-anak muda itu menyeretnya. Gangsar serta laki-laki Separobaya yang ikut dalam upacara kecil itu tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka hanya dapat memandangi dengan jantung yang hampir berhenti berdetak, Kemuning dengan 2 orang gadis yang lain dibawa dengan paksa oleh orang-orang kasar itu. "Kita harus segera pulang. Kita lapor kepada Ki Bekel," berkata laki-laki yang sudah Separobaya itu. "Paman Kemuning tentu akan sangat marah," desis Gangsar yang mulutnya berdarah. Namun mereka pun dengan tergesa-gesa pulang ke padukuhan. Bahkan Gangsar pun berlari-lari kecil mendahului tanpa ingat lagi bahwa ikat kepalanya tertinggal di sawah. Ketika hal itu kemudian didengar oleh orang-orang padukuhan Kembang Arum, maka padukuhan itu pun menjadi gempar. Ki Pananggungan pun terkejut. Kepada Gangsar Ki Pananggungan itu pun bertanya, "Di mana kedua orang kemenakanku yang ikut pergi ke sawah itu?" Gangsar termangu-mangu sejenak. Dengan nada tinggi ia berkata, "Aku tidak melihat mereka. Sejak upacara dimulai, mereka tidak kelihatan lagi." Ki Pananggungan termangu-mangu sejenak. Adalah aneh jika Paksi dan Wijang tidak membantu membebaskan Kemuning dari orang-orang liar itu. Mungkin mereka meninggalkan upacara itu karena mereka tertarik untuk melihat sesuatu, sehingga mereka tidak tahu apa yang telah terjadi. Nyi Permati dan Nyi Pananggungan pun menjadi sangat gelisah. "Aku akan mencarinya," berkata Ki Pananggungan. "Kakang akan pergi ke sawahan?" bertanya istrinya. "Mereka tentu bukan anak-anak sawahan. Jadi kemana Kakang akan mencarinya?" "Aku harus melihat jejak kepergian mereka. Memang agak sulit di malam hari. Tetapi mudah-mudahan aku dapat menemukan mereka. Aku juga ingin tahu di mana Angger Paksi dan Angger Wijang ketika peristiwa itu terjadi." Ki Pananggungan ternyata telah mengambil jalan sendiri. Ia tidak pergi dengan Ki Bekel dan bersama-sama dengan beberapa orang laki-laki yang bersedia ikut mencari Kemuning dan kedua orang gadis yang lain. Tetapi Ki Pananggungan sempat memperingatkan bahwa mereka tentu bukan anak-anak muda sawahan. "Aku memang sudah pernah mendengar bahwa ada sekelompok anak-anak gila yang melakukan perbuatan terkutuk itu. Sebaiknya Ki Bekel menghubungi Ki Bekel di sawahan untuk memberitahukan persoalan ini, agar anak-anak muda sawahan menjadi lebih berhati-hati." "Baiklah Ki Pananggungan. Apakah kita akan membawanya pulang? Sekarang aku minta izin Ki Bekel untuk mencari Kemuning dan kedua orang kawannya itu dengan caraku. Tetapi bukan maksudku untuk menghambat usaha Ki Bekel dan saudara-saudaraku yang lain." "Apakah mereka kawan-kawan kedua orang Ki Pananggungan itu sendiri?" tiba-tiba Gangsar menyela. Ki Pananggungan memandang mata anak itu dengan tajamnya sehingga anak muda itu memalingkan wajahnya. Dengan nada berat Ki Pananggungan berkata, "Tentu tidak. Hanya jika keduanya sudah gila, maka hal seperti itu akan dilakukannya." Demikianlah. Maka Ki Pananggungan pun telah pergi seorang diri ke sawah, ke tempat upacara itu dilangsungkan. Dari tempat upacara itu Ki Pananggungan berusaha menelusuri jejak sekelompok orang yang telah mengambil Kemuning dan 2 orang gadis yang lain. Dalam pada itu, sekelompok orang-orang kasar itu telah menyeret Kemuning dan 2 orang gadis yang lain menyusuri pematang, tanggul parit dan kemudian lorong kecil menuju ke pinggir hutan. Ternyata anak muda yang liar ini mempunyai gubuk-gubuk yang mereka buat di pinggir sebuah hutan di samping tempat tinggal mereka bersama-sama dengan orang tua mereka di padukuhan. Dengan kasar Kemuning dan kedua orang gadis yang lain itu telah mereka dorong masuk ke dalam gubuk yang terbesar di antara gubuk-gubuk yang ada. Ketiga orang gadis itu terhenyak di atas sebuah amben bambu yang besar.
Sementara itu lampu minyak yang redup menerangi ruangan yang agak luas itu. Ternyata gubuk itu sama sekali tidak mempunyai sekat-sekat di dalamnya. "Kalian bukan anak-anak muda sawahan," berkata Kemuning dengan lantang, sementara kedua orang gadis yang lain hanya dapat menangis ketakutan. Orang yang berwajah licin itu tersenyum sambil menjawab. "Apa bedanya? Apakah kami anak-anak muda dari sawahan atau bukan? Bagi kami yang penting kau sudah berada di dalam sarang kami." "Kalian pengecut," bentak Kemuning. "Aku tantang orang yang kalian anggap terkuat di antara kalian untuk berkelahi." Orang yang berwajah licin itu menyahut sambil tertawa. "Aku senang menghadapi gadis-gadis garang seperti kau. Kaulah yang aku tantang." "Baik. Aku memang orang yang pertama yang akan melawanmu. Biarlah kedua orang kawanku yang terdekat ini mengikat tanganmu. Jika tanganmu tidak diikat, maka kukumu akan dapat melukai wajah tampanku." Adalah di luar dugaan bahwa tiba-tiba saja Kemuning telah menyerang. Tangannya dengan cepat telah terjulur menghantam dada orang yang berwajah licin itu. Orang itu tidak mengira bahwa hal itu bakal terjadi. Karena itu, ia tidak sempat menangkis atau mengelak. Serangan Kemuning itu telah mendorongnya beberapa langkah surut. Bahkan orang itu telah kehilangan keseimbangannya, sehingga jatuh terlentang. Dengan cepat orang itu bangkit berdiri. Beberapa orang serentak maju menangkap Kemuning. Tidak hanya 2 orang, tetapi 4 orang. Meskipun Kemuning sempat memukul mereka sehingga seorang di antara mereka mengaduh kesakitan, namun akhirnya Kemuning dapat ditangkap. Orang yang berwajah licin itu tidak tersenyum lagi. Matanya yang memandangi tubuh Kemuning bagaikan membara. Gejolak di dalam dadanya terasa berdentangan. "Ikat tangan gadis yang liar ini. Kemudian bawa gadis yang lain pergi." Beberapa orang mulai sibuk. Ketika seorang di antara mereka melangkah ke arah pintu, orang yang berwajah licin itu bertanya. "Kau akan pergi kemana?" "Mencari tali," jawab orang itu. "Pakai ikat kepalamu," bentak orang berwajah licin itu. Orang itu melangkah kembali. Dilepasnya ikat kepalanya untuk mengikat tangan Kemuning. Tetapi sebelum tangan itu diikat, tiba-tiba saja pintu gubuk itu terbuka. Derak suaranya mengejutkan orang-orang yang ada di dalam gubuk itu. Ketika mereka berpaling, maka mereka melihat 2 orang berdiri di pintu yang sudah terbuka itu. Nyala lampu yang redup menggapai wajah kedua orang itu. Hampir di luar sadarnya Kemuning berdiri. "Kakang Paksi." Paksi dan Wijang itu melangkah masuk. Dengan nada datar Paksi berkata, "Kami sengaja tidak mencegah kalian di tempat upacara wiwit itu, karena kami ingin mengikuti kalian sampai ke sarang kalian." "Siapa kau?" bertanya orang yang berwajah licin itu. "Kami berdua adalah kakak Kemuning." Oh, orang yang berwajah licin itu melangkah mendekati keduanya diikuti oleh beberapa orang kawannya. "Kebetulan sekali kau datang ke rumahku. Aku minta lamu, bahwa aku menginginkan adikmu." Tetapi Paksi justru tertawa. Katanya, "Nampaknya kau sudah sering melakukan hal seperti ini. Jika kau mengaku anak muda dari sawahan dan mengatakan ada gadis sawahan yang hilang, maka tentu kalian juga yang mengambilnya. Persetan. Kalian akan menyesal bahwa kalian telah memasuki sarang kami. Jika kami menyesal, maka kami tentu akan segera pergi. Kau tidak akan pernah dapat pergi meninggalkan tempat ini. Sebentar lagi tubuhmu akan berkubur di hutan itu." Tetapi Paksi seakan-akan tidak mendengarnya. Ia masih saja tertawa sambil berkata, "Jangan main-main. Kau akan dapat terjerat sendiri oleh lidahmu." "Cukup," bentak orang berwajah licin itu. Lalu ia pun berkata kepada kawan-kawannya, "Jangan beri kesempatan kedua orang ini lolos. Mulut mereka akan sangat berbahaya bagi kita semua di sini." Tetapi tanpa menghiraukan kata-kata itu, Wijang justru melangkah ke tengah-tengah gubuk itu. Dipandanginya keadaan sekelilingnya sambil berkata, "Aku kira, tempat ini cukup luas untuk membantai orang-orang liar yang buas ini. Kita akan membaringkan mayat-mayat mereka di amben itu. Tetapi kemudian kita akan sedikit bingung, apakah kita akan membakar gubuk ini atau membiarkan mayat-mayat itu dikoyak-koyak oleh binatang buas." Paksi mengangguk-angguk. Namun kemudian ia pun berkata, "Kemuning, bersiaplah. Aku akan membunuh orang-orang yang telah menyeretmu ke tempat terkutuk ini."
Orang berwajah licin itu pun segera mempersiapkan diri. Selangkah ia bergeser surut, sementara kawan-kawannya pun telah bersiap pula. Dalam pada itu, ketika semua perhatian tertuju kepada Wijang dan Paksi, maka Kemuning telah mempergunakan kesempatan itu. Dengan tangkasnya ia menghentakkan tangannya yang sudah hampir diikat itu. Satu pukulan yang keras menghantam dada salah seorang yang berdiri di dekatnya. Orang yang dikenai dadanya itu terkejut. Dadanya terasa sesak. Sambil mengumpat ia berkata, "Jangan lepaskan gadis itu." Pada saat yang bersamaan, maka Wijang dan Paksi pun telah meloncat menyerang orang-orang yang berdiri paling dekat dengan mereka, sehingga sejenak kemudian, pertempuran pun telah terjadi. Orang-orang yang ada di dalam barak itu bukan orang-orang yang memiliki bekal ilmu yang cukup. Karena itu, ketika Paksi dan Wijang berloncatan, maka beberapa orang telah terlempar jatuh. Meskipun mereka berusaha untuk segera bangkit, tetapi mereka tidak banyak mendapat kesempatan. Dalam waktu yang dekat, maka orang-orang liar itu sudah mengalami banyak kesulitan. Ternyata yang kemudian melibatkan diri bukan hanya orang-orang yang berada di dalam gubuk itu. Dari gubuk yang lain beberapa orang telah berdatangan pula. Tetapi mereka tidak banyak mempunyai arti bagi Paksi dan Wijang. Karena itu, dalam waktu dekat, orang-orang itu sudah terkapar bertimbun di dalam gubuk itu. Bahkan Kemuning pun sempat membuat seorang laki-laki yang bertubuh tinggi kekurus-kurusan menjadi tidak berdaya. Orang yang berwajah licin itu masih mencoba bertahan. Tetapi Paksi memang bukan lawannya. Meskipun demikian, Paksi dengan sengaja tidak segera menghancurkannya. Ketika beberapa orang sudah tidak berdaya, maka Paksi membiarkan orang berwajah licin itu masih dapat memberikan perlawanan. Nah, cobalah sekarang kau berkata, bahwa tidak ada kesempatan bagi kami untuk meninggalkan tempat ini. Wajah orang yang licin itu tampak menjadi tegang. Sekali-sekali ia memandang berkeliling. Tidak ada lagi seorang pun di antara kawan-kawannya yang masih mampu bertahan. Beberapa orang yang menggeliat terdengar mengerang kesakitan. Seorang yang merangkak berusaha bersandar di dinding. Yang lain mencoba untuk menguak dua orang yang menindihnya sehingga nafasnya menjadi semakin sesak. Sedangkan beberapa orang yang lain menjadi pingsan, terkapar di lantai gubuk itu. Kedua gadis kawan Kemuning itu tidak mengerti apa yang telah terjadi. Namun yang kemudian mereka saksikan, beberapa orang sudah terkapar dan tidak berdaya untuk bangkit berdiri. Lampu minyak di ruang itu masih tetap menyala. Untunglah bahwa tidak seorang pun yang terjatuh menimpa kaki ajuk-ajuk, sehingga lampu minyak itu tidak terjatuh dan tumpah. Jika lampu itu terjatuh dan tumpah, maka kemungkinan yang lebih buruk akan dapat terjadi, gubuk itu akan dapat terbakar. Apinya akan dapat menjilat gubuk yang lain atau yang paling buruk adalah kebakaran hutan. Orang berwajah licin itu sudah kehilangan harapan. Dengan lantang Paksi pun berkata, "Nah, siapa di antara kita yang tidak akan pernah dapat pergi dari tempat ini?" Orang berwajah licin itu sama sekali tidak menjawab. Sementara itu Paksi pun berkata, "Kemuning, ajak kedua orang kawanmu itu keluar dari gubuk ini. Kau tidak akan dapat melihat apa yang akan aku lakukan terhadap orang ini. Orang yang telah memerintahkan mengikat tanganmu dan berniat untuk menghancurkan hidup dan masa depanmu. Apa yang akan kau lakukan?" Di luar sadarnya orang berwajah licin itu bertanya dengan suara gemetar. "Kau bagiku tidak lebih dari barang mainan yang dapat aku perlakukan sekehendak hatiku." Orang itu menjadi semakin gemetar. Namun ia masih berusaha untuk menggertak. "Kisanak, jangan perlakukan aku dengan semena-mena. Jika pemimpinku mengetahuinya, maka nasibmu akan menjadi sangat buruk." Kata-kata itu ternyata sangat menarik perhatian. Dengan nada berat Paksi bertanya, "Siapa pemimpinmu?" "Kami mulai bergabung dengan sebuah kelompok yang besar yang akan dapat bukan saja menghancurkan kalian, tetapi menghancurkan seluruh padukuhan Kembang Arum." "Kau bergabung dengan kelompok siapa?" Orang berwajah licin itu melihat kerut di dahi Paksi. Tiba-tiba saja timbul harapannya, bahwa nama yang akan disebutnya dapat menakut-nakuti anak muda yang berilmu tinggi itu. Karena itu, maka orang berwajah licin itu pun berkata, "Kami sudah menyatakan diri untuk bergabung dengan perguruan yang dipimpin oleh Ki Wirabangga." Hi. Paksi dan Wijang memang tertarik. Dengan serta-merta Wijang pun bertanya, "Apakah kau sedang mengigau?" "Aku berkata sebenarnya."
Kau kira orang-orang seperti kalian ini akan dapat menyatukan diri dalam kelompok Wirabangga? Orang-orang yang bergabung dalam perguruannya adalah orang-orang yang mempunyai bekal ilmu kanuragan. Itu bukan soal. Tentu saja itu merupakan soal yang sangat berarti bagi Ki Wirabangga. "Hi, kau kenal dengan Ki Wirabangga?" bertanya orang yang berwajah licin itu. "Justru aku mengenalnya, maka aku tidak percaya akan ceritamu itu. Kami telah menyatakan diri untuk bergabung dalam gerombolannya. Bagi Ki Wirabangga, kemampuan bukan merupakan syarat utama. Tetapi yang penting adalah kemauan kami. Niat kami. Ki Wirabangga akan membentuk kami menjadi orang-orang berilmu. Jika demikian, kalian benar-benar harus dimusnahkan," geram Wijang. Orang berwajah licin itu terkejut. Ia mengira bahwa kedua orang anak muda itu akan menjadi ketakutan. Tetapi akibatnya justru sebaliknya. Bahkan Wijang itu pun bertanya, "Di mana Wirabangga sekarang?" "Ia sudah berada di sini sejak kemarin. Ki Wirabangga ternyata dapat menerima kami dengan senang hati." "Sekarang, di mana orang itu?" bentak Wijang. "Sebentar lagi ia akan datang kemari." "Omong kosong," bentak Wijang. "Ya. Tadi Ki Wirabangga mengatakan bahwa ia hanya akan pergi sebentar. Sebelum malam menjadi semakin dalam, ia tentu sudah akan tiba kemari." Ternyata pernyataan Wijang itu mengejutkan orang itu lagi. "Kita akan menunggu Wirabangga." Paksi termangu-mangu sejenak. Katanya kemudian, "Kita singkirkan dulu Kemuning dan kedua orang kawannya." Namun terdengar suara di pintu. "Biarlah aku membawa mereka pulang." Orang-orang yang berada di dalam gubuk itu pun berpaling. Di pintu gubuk yang terhitung besar itu berdiri seorang laki-laki sambil tersenyum. "Ki Pananggungan," desis Paksi dan Wijang hampir berbareng. Mataku terasa panas mengikuti jejak anak-anak yang disebut oleh orang-orang yang liar itu di dalam gelap. Aku harus mengamati setiap lembar rumput dan dedaunan. Ranting-ranting, gerumbul dan tanah yang lembab. Untunglah, orang-orang liar itu demikian dungunya sehingga mereka tidak memperhitungkan jejak. Bahwa jejak itu akan dapat ditelusuri sampai ke sarang mereka. Beberapa orang yang menyeret 3 orang gadis yang meronta-ronta sepanjang jalan akan dapat membawa pencari jejak sampai kepada mereka. Apalagi Kemuning agaknya sengaja melepas selendang yang dipergunakan untuk menggendong sepasang padi penganten. Karena aku tahu bahwa Kemuninglah yang menggendong padi penganten, maka aku yakin bahwa jejak yang aku ikuti itu benar. Wijang dan Paksi mengangguk-angguk. Aku perlakukan sekehendak hatiku. Sejak semula aku sudah yakin bahwa kalian berdua tidak akan membiarkan Kemuning dan kawan-kawannya dijadikan tumbal kegilaan anak-anak liar itu. Mereka adalah anak buah Wirabangga. Wirabangga, dahi Ki Pananggungan berkerut. Salah seorang pemimpin perguruan yang memburu benda istana yang hilang itu. Ki Pananggungan mengangguk-angguk. Sementara Wijang pun berkata, "Kami akan menunggu." "Apakah ia akan datang malam ini?" Gangsar yang mulutnya berdarah. "Menurut tikus kecil ini, ia akan datang tidak lama lagi," jawab Paksi. Ki Pananggungan pun tersenyum. Katanya, "Satu cara untuk menakut-nakutimu. Marilah, kita tinggalkan saja mereka. Orang yang disebutnya Wirabangga itu tidak akan datang. Silahkan Paman dahulu bersama Kemuning dan 2 orang kawannya," berkata Paksi. "Aku akan menunggu orang yang bernama Wirabangga itu." Ki Pananggungan pun mengangguk-angguk. Lalu katanya, "Kemuning, marilah kita pulang." Tubuh Kemuning masih gemetar. Lebih-lebih lagi kedua orang kawannya. Namun mereka berhasil bangkit dan melangkah ke pintu. "Marilah." "Jangan takut," berkata Ki Pananggungan. Sejenak kemudian, maka Ki Pananggungan itu pun telah membawa Kemuning dan kedua orang gadis yang lain meninggalkan lingkungan itu. Namun Ki Pananggungan juga memperhitungkan kemungkinan kedatangan orang yang disebut Wirabangga itu sebagaimana dikatakan oleh Wijang dan Paksi. Karena itu, maka Ki Pananggungan telah mengajak Kemuning dan kedua orang kawannya berjalan melalui jalan pintas yang memang lebih rumit dilalui. Kemuning yang serba sedikit sudah berlatih menguasai tubuhnya, tidak terlalu banyak mengalami kesulitan. Tetapi kedua orang kawannya setiap kali harus ditolong jika mereka meniti jalan sempit di antara lekuk tanah yang lembab dan agak licin. Bahkan kaki mereka terasa menjadi luka oleh ujung batu-batu kerikil yang tajam.
apalagi berjalan di dalam gelapnya malam. Namun dorongan ketakutan dan kecemasan di hati mereka, telah memaksa mereka untuk berjalan terus menjauhi neraka yang hampir saja membakar tubuh mereka itu. Di dalam gubuk yang besar dan bahkan yang terbesar di antara gubuk-gubuk yang lain, Wijang dan Paksi memang menunggu kedatangan Wirabangga. Ketika keduanya kemudian duduk di amben, maka orang yang berwajah licin itu masih berdiri termangu-mangu. Sementara itu, beberapa orang kawannya masih berserakan di lantai. Beberapa orang telah bergerak dan menggapai-gapai. Yang lain merangkak mencari tempat untuk bersandar. Ketika Wijang melihat gendi yang diletakkan di atas geledek kecil, maka ia pun berkata kepada orang berwajah licin itu. Ambil gendi itu. Biar kawan-kawanmu itu minum. Dahulukan mereka yang masih pingsan agar sempat terbangun sebelum aku membantai kalian semuanya. Jika Wirabangga tidak datang, maka kalian semua akan aku pukuli sampai pingsan. Kemudian gubuk bambu beratap ilalang ini akan aku bakar. Aku harap kalian semuanya mati sebagai pengganti Wirabangga. Karena menurut pendapatku, harga Wirabangga itu sama dengan harga kalian semuanya. Bahkan agaknya Wirabangga masih lebih mahal. Orang berwajah licin itu menjadi semakin berdebar-debar. Ia terkejut ketika Paksi membentak. Cepat, ambil gendi itu. Orang itu pun kemudian bergerak mengambil gendi di atas geledek kecil di sudut ruang. Bukankah isinya air minum? Wijang sempat bertanya. Orang itu mengangguk. Jika isinya racun dan semua kawanmu mati, kaulah yang bertanggung jawab. Aku tidak mau mereka mati, karena aku ingin membunuh mereka. Jantung orang berwajah licin itu menjadi berdentangan. Tetapi ia pun kemudian beranjak dari tempatnya mengambil gendi di atas geledek itu. Sejenak orang berwajah licin itu termangu-mangu. Namun Wijang pun membentaknya lagi. Cepat. Lakukan. Orang berwajah licin itu pun segera melakukannya. Dituangnya air gendi itu di mulut kawan-kawannya yang pingsan. Satu dua di antara mereka segera mulai membuka matanya dan menggerakkan tangannya. Namun yang lain masih tetap terbaring diam. Wijang dan Paksi pun memandangi mereka dengan jantung yang berdebaran. Mereka sama sekali tidak ingin membunuh orang-orang yang telah membawa kemuning itu. Ia hanya ingin membuat mereka menjadi jera. Tetapi jika mereka pengikut Wirabangga, apakah mereka dapat menjadi jera? Pertanyaan itu timbul di dada Wijang dan Paksi. Namun keduanya memang bukan pembunuh, sehingga mereka memang tidak ingin benar-benar membantai mereka sebagaimana dikatakannya. Namun keduanya berniat untuk dapat langsung berhadapan dengan Wirabangga sendiri. Beberapa saat lamanya Wijang dan Paksi menunggu. Tetapi Wirabangga masih belum datang. Karena itu, maka keduanya pun akhirnya juga berpendapat bahwa Wirabangga tidak akan datang malam itu. Orang berwajah licin itu tentu hanya sekedar menakut-nakuti mereka agar mereka segera pergi. Semakin lama orang berwajah licin itu menjadi semakin gelisah. Ia benar-benar mengharap Wirabangga itu segera datang. Orang itu yakin bahwa Wirabangga benar-benar akan dapat membunuh kedua orang anak muda itu. Akhirnya Wijang dan Paksi menjadi tidak telaten. Dengan garangnya Paksi pun membentak. Di mana Wirabangga? Kenapa ia tidak segera datang? Orang berwajah licin itu menjadi gemetar. Ia masih saja berdiri di antara kawan-kawannya yang terbaring kesakitan. Beberapa di antara mereka mengerang dan mengaduh. Ada yang punggungnya bagaikan patah. Ada yang lehernya tidak dapat bergerak, ada yang perutnya menjadi sangat mual, sementara ada yang tidak dapat bernafas dengan baik. Yang bersandar pada dinding dan melihat kedua orang anak muda itu masih berada di dalam gubuknya, justru pura-pura memejamkan matanya dan tidak bergerak-gerak. Akhirnya Paksi tidak sabar menunggu. Tiba-tiba saja ia berkata sambil melangkah mendekati orang berwajah licin itu. Aku sudah jenuh menunggu. Aku akan membunuh kalian semua. Jangan, jangan. Ayo, suruh kawan-kawanmu bangkit. Lawan aku. Biarlah kalian mati sebagai laki-laki. Kami mohon ampun, berkata orang berwajah licin itu. Pantaskah orang seperti kau ini diampuni, geram Paksi. Kami berjanji untuk tidak melakukannya lagi, berkata orang itu sambil berjongkok di hadapan Paksi. Bangkit, bentak Paksi. Melawan atau tidak melawan, aku akan membunuhmu. Tiba-tiba saja Paksi itu berteriak.
Di mana gadis sawahan itu? Maksudmu? Jika kau tahu bahwa gadis sawahan itu hilang, maka tentu kau pula lah yang telah mengambilnya. Tidak. Sungguh. Bukan aku. Siapa? Kakang Sato. Di mana ia sekarang? Pergi. Bersama Ki Wirabangga. Bohong. Kau sebut orang yang sekarang tidak ada di sarangmu. Tentu kau sendiri yang mengambilnya. Aku bersumpah. Karena aku melihat Kakang Sato melakukannya, maka aku mencoba menirunya. Tetapi kalian tiba-tiba telah datang. Paksi memandang Wijang sejenak. Dengan ragu ia bertanya. Apakah kita masih akan menunggu? Kita akan pulang, berkata Wijang. Namun kemudian ia pun berkata kepada orang berwajah licin itu. Katakan kepada Sato dan kepada Wirabangga, jika mereka memang laki-laki, kami menunggu mereka. Di mana? Bertanya orang berwajah licin itu. Tiba-tiba saja Wijang menampar pipinya, sehingga mulut orang itu berdarah. Kau berani menanyakan di mana kami akan menunggu, Ki? Tetapi, orang itu menjadi bingung. Wijang pun kemudian memberi isyarat kepada Paksi untuk meninggalkan tempat itu tanpa menjawab pertanyaan orang berwajah licin itu. Demikianlah, maka sejenak kemudian kedua anak muda itu pun telah meninggalkan sarang orang-orang yang mengaku para pengikut Wirabangga itu. Dengan tergesa-gesa mereka menuju ke padukuhan Kembang Arum. Keduanya menjadi gelisah ketika mereka sampai di padukuhan, ternyata Ki Pananggungan yang membawa Kemuning dan kedua orang gadis yang lain masih belum kembali. Sementara itu, Ki Bekel dan sekelompok laki-laki termasuk anak-anak muda dari Kembang Arum itu pun telah berkumpul di rumah Ki Pananggungan. Demikian Wijang dan Paksi datang, maka Nyi Permati dan Nyi Pananggungan pun segera berlari mendapatkan mereka. Dengan suara yang bergetar Nyi Permati pun bertanya. Bagaimana dengan Kemuning dan kedua orang gadis yang lain itu? Jadi mereka belum pulang, Bibi. Belum, Ger, jawab Nyi Permati. Sementara Nyi Pananggungan berkata. Pamanmu telah mencarinya. Ki Bekel yang berdiri di dekat mereka pun berkata. Beberapa orang anak muda juga sudah mencari mereka. Tetapi anak-anak muda itu agaknya belum menemukannya. Kami sudah menemukan Kemuning dan kedua kawannya, berkata Paksi kemudian. Jadi, di mana mereka sekarang? Bertanya Nyi Permati. Kami pun telah bertemu dengan Ki Pananggungan. Kemuning dan kedua orang kawannya telah dibawa pulang lebih dahulu oleh Paman Pananggungan. Tetapi mereka belum sampai di padukuhan, sahut Ki Bekel. Paksi dan Wijang saling berpandangan sejenak. Dengan nada rendah Wijang pun berkata. Marilah. Kita mencarinya. Tetapi sebelum mereka beranjak dari tempatnya, terdengar beberapa orang anak muda berteriak. Kemuning sudah kembali bersama Ki Pananggungan. Sementara orang lain berteriak pula. Bersama kedua orang kawannya. Sejenak kemudian, mereka pun melihat Ki Pananggungan berjalan bersama Kemuning dan dua orang gadis yang lain. Agaknya perjalanan mereka menjadi lambat sekali. Kemuning harus membantu seorang kawannya, sedangkan Ki Pananggungan mendukung gadis yang lain pada kedua tangannya. Kemuning. Nyi Permati pun berlari memeluk gadis itu. Sementara itu, seorang perempuan berlari-lari mendapatkan Ki Pananggungan sambil bertanya dengan cemas. Bagaimana dengan anakku? Tidak apa-apa, Nyi. Ia hanya terlalu letih lahir dan batinnya. Ketakutan yang sangat membuatnya tidak berdaya lagi untuk melangkahkan kakinya. Sementara itu, jalan pun licin dan berbatu-batu padas. Agaknya ia tidak dapat menahan sakit karena luka-luka di telapak kakinya. Ki Pananggungan kemudian meletakkan gadis itu di amben panjang di serambi gandok. Demikian gadis itu melihat ibunya, maka ia pun segera menangis. Dalam pada itu, Nyi Permati telah menggandeng Kemuning naik ke pendapa, sementara kawannya yang dibantunya berjalan telah dipapah oleh ayahnya naik ke pendapa pula. Ki Pananggungan yang masih berada di serambi gandok berkata kepada orang-orang yang berkerumun. Tolong, jangan berdesakan di sekitar anak ini. Biarlah ia dapat bernafas dengan leluasa. Udaranya pun tidak menjadi panas karenanya. Mereka pun kemudian telah bergerak mundur dan turun kembali ke halaman. Sementara itu, kepada ayah gadis itu Ki Pananggungan berkata. Tunggui anakmu. Jaga agar udara tetap segar. Baik, Ki Pananggungan. Sudahlah,
jangan tangisi anakmu, berkata Ki Pananggungan kepada ibu gadis yang masih sangat lemah itu. Anakmu tidak apa-apa. Ia hanya merasa takut dan letih lahir dan batinnya. Biarlah ia beristirahat. Ia sudah aman di sini. Perempuan itu mengusap matanya yang basah. Tetapi ia masih terisak. Dalam pada itu, Ki Pananggungan pun kemudian telah pergi ke pendapa. Kepada Ki Bekel, Ki Pananggungan itu pun bertanya. Apakah Ki Bekel sudah menghubungi orang-orang sawahan? Sudah, Ki Pananggungan. Seorang bebahu dan 2 orang anak muda telah pergi ke sawahan berkuda. Apakah mereka sudah kembali? Sudah. Menurut mereka, seorang gadis sawahan beberapa hari yang lalu memang hilang. Sampai hari ini gadis itu belum diketemukan. Apakah bebahu itu sudah memberitahukan apa yang terjadi dan bahwa orang-orang yang mengambil kemuning itu mengaku anak-anak muda dari sawahan dengan alasan bahwa seorang gadis sawahan telah hilang diambil oleh anak-anak muda Kembang Arum? Besok kita harus menghubungi mereka kembali. Kita harus memberikan keterangan tentang semua yang telah terjadi atas kemuning dan kedua orang kawannya itu. Baik, Ki Pananggungan. Namun dalam pada itu Paksi pun kemudian berkata, Ki Pananggungan. Ternyata Ki Wirabangga masih belum datang. Aku menjadi jemu menunggu. Kami pun kemudian meninggalkan sarang mereka. Namun kami telah mencoba memancing, agar Ki Wirabangga datang kemari. Ki Pananggungan termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun bertanya. Jadi, kau libatkan padukuhan ini? Bahwa kami membebaskan kemuning itu sudah merupakan keterlibatan padukuhan ini menentang kuasa Wirabangga, jawab Paksi. Kau benar, Ger. Bagaimanapun juga, memang kita harus berurusan dengan orang-orang yang ada di sarang itu siapapun mereka. Jika akhirnya nama itu adalah Wirabangga, maka kita memang harus berurusan dengan orang itu. Dengan demikian, maka kita harus bersiap, Paman. Mungkin Wirabangga akan datang dengan orang-orangnya. Sebenarnya itulah yang kami harapkan. Ki Pananggungan mengangguk-angguk. Namun Wijang kemudian berdesis. Tetapi apakah Ki Bekel dan orang-orang padukuhan ini benar-benar bersiap menghadapi mereka? Meskipun seandainya kitalah yang akan menghadapi para pemimpinnya, tetapi jika mereka datang dengan beberapa pengikutnya, maka kita harus bersiap-siap. Ki Pananggungan mengangguk-angguk. Kemudian katanya kepada Ki Bekel. Sebaiknya Ki Bekel mengumpulkan para bebahu, orang-orang yang memiliki bekal kemampuan untuk menghadapi orang-orang yang telah menculik kemuning dan kedua kawannya itu. Mereka harus menjadi inti kekuatan padukuhan ini. Kemudian anak-anak muda dan laki-laki yang lain akan membantu. Meskipun mereka bukan orang-orang yang memiliki pengalaman berkelahi, tetapi jika jumlah mereka cukup banyak, maka mereka akan mampu mempertahankan diri meskipun mereka harus berkelahi berpasangan atau bahkan dalam kelompok-kelompok yang lebih besar. Baiklah, berkata Ki Bekel. Para bebahu pada umumnya memang orang pilihan di padukuhan ini yang memiliki serba sedikit bekal olah kanuragan. Aku harap anak-anak muda juga mempunyai keberanian untuk itu. Gadis-gadis kita adalah lambang dari milik kita yang paling berharga. Karena itu, kita harus mempertahankannya dengan kemampuan yang ada. Ki Pananggungan mengangguk-angguk. Katanya, terima kasih, Ki Bekel. Mudah-mudahan kita berhasil. Ki Bekel pun kemudian telah memanggil para bebahu, orang-orang yang berpengaruh di padukuhan itu termasuk beberapa anak muda. Dengan jelas Ki Bekel menguraikan kemungkinan yang dapat terjadi. Tetapi Kembang Arum tidak mempunyai pilihan lain. Kita harus mempertahankan milik kita. Jangankan gadis-gadis kita, sedangkan harta benda dan hasil bumi kita pun akan kita pertahankan pula, berkata Ki Jagabaya. Sejenak kemudian, maka hampir setiap laki-laki di padukuhan itu pun telah mempersiapkan diri dengan senjata seadanya. Ada yang membawa tombak, ada yang membawa pedang, keris, parang atau golok yang panjang. Bahkan ada yang membawa potongan-potongan besi, linggis dan bahkan selumbat kelapa. Dalam pada itu, Paksi pun telah menggenggam tongkatnya pula, sementara di pergelangan tangan Wijang telah melingkar gelang kulitnya yang lebar, yang dapat dipergunakan sebagai perisai. Sementara itu, malam pun menjadi semakin malam. Paksi dan Wijang telah memberitahukan kepada Ki Pananggungan bahwa mereka akan mengamati jalan yang menuju ke gerbang padukuhan. Kami membawa kentongan kecil. Jika kami melihat mereka benar-benar datang, maka kami akan memukul kentongan kecil ini, berkata Paksi.
Demikianlah, kedua orang anak muda itu telah pergi keluar padukuhan. Mereka duduk di dalam sebuah gubuk kecil yang dipergunakan untuk menunggui burung yang sering mengganggu padi yang sudah siap dipetik. Wijang duduk memeluk lututnya, sementara Paksi menjulurkan kakinya sambil memeluk kentongan kecil. Orang-orang yang berada di padukuhan menunggu dengan jantung yang berdebaran. Bahkan sebagian dari mereka sudah menjadi gelisah. Sedangkan yang lain mulai mengantuk. Beberapa orang yang ada di serambi sudah ada yang tertidur sambil bersandar di dinding. Namun ia pun kemudian dikejutkan oleh suara kentongan. Ternyata yang mereka tunggu-tunggu itu telah datang. Beberapa orang beriring-iringan menuju ke pintu gerbang padukuhan Kembang Arum. Seorang di antara mereka adalah Ki Wirabangga. Ki Wirabangga benar-benar merasa terhina. Sebenarnya ia tidak menginginkan orang-orangnya mengambil gadis dari padukuhan, karena itu akan dapat mengacaukan sarang mereka, meskipun bagi Wirabangga, sarang itu hanyalah sarang untuk sementara. Di tempat yang lain, Wirabangga mempunyai sebuah padepokan yang sudah mapan, meskipun dengan watak yang kusam. Sarang yang dihuni untuk sementara itu dipergunakannya untuk menjaring pengikut lebih banyak lagi. Beberapa orang pengikutnya telah terbunuh dan bahkan ada yang tertangkap ketika terjadi perang di kaki Gunung Merapi melawan prajurit yang berpihak kepada Harya Wisaka. Karena itu, maka ia memerlukan orang-orang baru. Justru orang-orang yang masih muda dibentuk menurut selera Wirabangga. Namun selagi mereka masih berada di sarang yang masih sementara itu, mereka sudah membuat persoalan. Namun bagaimanapun juga Wirabangga merasa tersinggung bahwa dua anak muda telah memporak-porandakan sarangnya. Ketika terdengar suara kentongan di gubuk kecil tempat para petani menunggui burung yang sering mengganggu tanamannya, Wirabangga memang berhenti. Demikian pula beberapa orang yang mengikutinya. Namun kemudian katanya, "Jangan hiraukan suara kentongan itu. Kita memang datang dengan dada tengadah. Tidak dengan sembunyi-sembunyi. Karena itu, kita tidak berkeberatan jika orang-orang Kembang Arum mengetahui kedatangan kita saat ini." Dengan demikian, maka Wirabangga dan orang-orangnya itu pun segera meneruskan langkah mereka menuju ke pintu gerbang padukuhan Kembang Arum. Sementara itu, Paksi dan Wijang pun telah turun dari gubuk kecil itu setelah mereka yakin bahwa isyarat yang mereka berikan itu sudah didengar oleh orang-orang yang berada di padukuhan. Tetapi mereka tidak memasuki padukuhan lewat pintu gerbang. Keduanya pun telah meloncati dinding dan langsung berlari-lari ke rumah Ki Pananggungan. Ternyata isyarat benar-benar sudah diterima. Orang-orang yang ada di halaman rumah Ki Pananggungan dan sekitarnya sudah siap menghadapi segala kemungkinan. "Menyebarlah," berkata Ki Pananggungan. "Aku dan kedua kemenakanku, Ki Bekel dan beberapa orang bebahu akan menyongsong mereka ke gerbang." Kepada Ki Jagabaya, Ki Pananggungan berpesan, "Sebaiknya Ki Jagabaya tinggal bersama mereka. Harus ada yang memimpin mereka, memberi aba-aba dan memperhitungkan saat-saat yang tepat." "Baiklah," jawab Ki Jagabaya. "Aku akan berada di antara mereka yang akan menunggu perkembangan keadaan." Demikianlah, Ki Pananggungan, Wijang dan Paksi bersama Ki Bekel dan para bebahu telah menyongsong orang-orang yang datang ke padukuhan Kembang Arum itu. Ki Wirabangga langkahnya berhenti di luar pintu gerbang. Sementara itu, beberapa orang telah muncul dari pintu gerbang itu. Ki Pananggungan yang berdiri paling depan memberi isyarat, agar orang-orang yang bersamanya keluar dari pintu gerbang itu juga berhenti. "Siapakah kalian dan apakah maksud kalian datang ke padukuhan ini?" bertanya Ki Pananggungan. Ki Wirabangga mengerutkan dahinya. Dalam keremangan malam, Ki Wirabangga tidak melihat dengan jelas orang yang dihadapinya. Meskipun penglihatannya cukup tajam, tetapi karena Ki Pananggungan dan orang-orang padukuhan Kembang Arum yang datang kepadanya membelakangi cahaya oncor di regol, sedangkan Ki Wirabangga menjadi silau karenanya, maka sulit bagi Ki Wirabangga untuk dapat langsung mengenali wajah-wajah orang-orang yang berdiri di regol menghalangi jalannya itu. Namun demikian, Ki Wirabangga itu pun menjawab, "Akulah orang yang disebut Wirabangga." "Oh, jadi kaulah yang bernama Wirabangga itu? Lalu apa maksudmu datang kemari?" "Jangan berpura-pura, Kisanak. Kalianlah yang telah mengundang aku kemari. Ada dua orang dari Kembang Arum yang dengan sombong telah mengganggu ketenangan orang-orangku." "Oh, jadi orang-orang yang telah menculik 3 orang gadis dari Kembang Arum itu adalah orang-orangmu. Persetan dengan gadis-gadis Kembang Arum. Adalah salah mereka, bahwa mereka tertarik kepada orang-orangku dan bersedia datang memenuhi ajakan mereka.
Jika kemudian terjadi sesuatu atas mereka, adalah kesalahan mereka sendiri. Gila, geram Ki Pananggungan. Siapakah yang mengatakan bahwa gadis-gadis kami dengan sukarela memenuhi ajakan orang-orangmu? Bertanyalah kepada mereka, jawab Ki Wirabangga. Ya, seorang dari orang-orang yang mengikuti Ki Wirabangga menyahut. Mereka dengan senang hati mengikuti ajakan kami. Bahkan mereka tidak menolak untuk berada di barak kami barang satu malam. Kau percaya kepada mereka, Wirabangga? Bertanya Ki Pananggungan. Aku percaya kepada orang-orangku. Mereka tidak pernah berbohong. Mereka selalu berkata jujur kepadaku. Juga gadis dari sawahan itu? Ya, jawab orang yang bertubuh tinggi kekar. Kau yang bernama Sato? Jadi kau yang mencuri gadis sawahan itu? Sudah aku katakan, ia sengaja mengikuti aku, karena aku berjanji untuk memberikan tusuk konde emas bermata berlian. Dan kau benar-benar memberinya. Kepada siapa aku memberikannya, jika gadis itu kemudian mati? Mati kenapa? Aku tidak tahu. Ia mati begitu saja. Nafasnya berhenti. Itulah orang-orangmu, Ki Wirabangga. Sudah aku katakan, jangan salahkan mereka. Salahkan gadis-gadismu sendiri. Kenapa mereka demikian cepat percaya kepada orang-orang yang belum dikenalnya? Akibat itu terjadi karena ketamakan gadis-gadis itu sendiri. Wijanglah yang kemudian menggamit Paksi dan berkata, bukankah kau memang menunggu orang yang bernama Wirabangga itu? Ya. Paksi mengangguk. Sambil melangkah maju ia pun berkata kepada Ki Pananggungan. Sudah lama aku tadi menunggu orang ini di gubuk itu, Ki Pananggungan. Sekarang orang itulah yang datang ke padukuhan. Karena itu, biarlah aku yang menyambutnya. Ki Pananggungan termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun mengangguk dan bergeser selangkah. Ia sudah mengetahui tataran kemampuan Paksi. Agaknya Paksi memang ingin membuat perbandingan ilmu setelah ia membenturkan ilmunya melawan Melaya Werdi dan Megar Permati. Agaknya untuk selanjutnya Paksi tidak ingin lagi untuk menyembunyikan diri. Mau tidak mau ia akan banyak terlibat dalam benturan-benturan kekerasan jika ia ingin mengamalkan ilmunya. Setan kecil, geram Wirabangga. Kau mau apa? Wirabangga, aku sudah terlalu lama menunggumu di gubukmu. Jika tidak percaya bertanyalah kepada orang-orangmu. Karena itu, sekarang akulah yang akan melawanmu. Bersiaplah. Kita tidak akan berbicara saja tanpa berbuat sesuatu. Apakah kau memang sedang membunuh diri? Paksi tidak menjawab. Tetapi ia pun segera bersiap untuk menyerang. Tongkatnya mulai bergetar di tangannya. Serahkan kelinci itu kepadaku, geram orang yang bertubuh raksasa sambil melangkah maju. Tetapi langkahnya terhalang oleh Wijang yang bergeser sambil berkata, aku akan menyelesaikanmu atas nama orang-orang sawahan. Ternyata gadis sawahan itu sudah kau bunuh. Kau harus menebusnya dengan nyawamu. Sato tidak menjawab. Tiba-tiba saja ia meloncat sambil mengayunkan tangannya ke arah kening Wijang. Namun Wijang dengan cepat merendahkan tubuhnya. Sambil sedikit berputar, kakinya pun terjulur lurus mengenai lambung orang bertubuh raksasa itu. Serangan Wijang cukup keras, sehingga orang bertubuh raksasa itu telah terguncang. Bahkan kemudian ia telah kehilangan keseimbangannya sehingga orang itu terhuyung-huyung dan jatuh pada lututnya. Jantungnya bagaikan meledak oleh kemarahan yang menghentak di dadanya. Ia tidak mengira bahwa lawannya mampu bergerak demikian cepatnya, sehingga mampu menjatuhkannya. Sambil bangkit berdiri orang itu mengumpat. Namun Wijang telah bergeser menjauh, mencari tempat yang lebih lapang untuk bertempur. Wirabangga sendiri merasa terhina oleh sikap Paksi. Karena itu, maka ia ingin dengan cepat menyelesaikan anak itu. Kemudian menghukum orang-orang Kembang Arum yang sudah berani merusak tempat tinggalnya meskipun hanya sementara. Tetapi menurut laporan orang-orang yang akan memperkuat perguruan itu, 2 orang anak mudalah yang dengan sombongnya telah memporak-porandakan orang-orangnya. Seorang di antara kedua anak muda itu tentu anak muda yang menempatkan diri untuk melawannya itu, yang mengaku telah menunggunya di gubuk itu. Karena itu, maka kemarahan Wirabangga seakan-akan tidak terkekang lagi. Demikian ia mulai meloncat menyerang, maka serangan-serangannya datang seperti badai. Tetapi Paksi benar-benar telah bersiap untuk menghadapinya. Karena itu, maka Paksi tidak menjadi berkecil hati.
Semakin sengit serangan-serangan Wirabangga, maka Paksi pun nampak menjadi semakin perkasa pula. Tongkatnya berputaran semakin cepat. Sekali-sekali terayun dengan derasnya. Namun kemudian mematuk seperti seekor ular bandotan. Wirabangga yang mengalami kesulitan karena tongkat Paksi itu pun kemudian telah menarik senjatanya pula. Sebilah pedang yang besar dan panjang. Dengan demikian, maka pertempuran itu pun menjadi semakin sengit. Wirabangga menjadi semakin garang, sementara Paksi pun bergerak semakin cepat pula. Dalam pada itu, Sato, kepercayaan Wirabangga itu masih bertempur dengan serunya. Di tangannya telah tergenggam sebuah kapak yang tajamnya berkilat-kilat memantulkan cahaya bintang. Demikian tajamnya, setiap sentuhan akan dapat mengoyak kulit daging sampai ke tulang. Sementara itu, senjata Wijang tidak lebih dari sepasang pisau belati serta perisai dengan pergelangan tangannya. Namun Wijang tidak berani dengan serta-merta menangkis ayunan kapak Sato yang mendebarkan itu. Mula-mula Wijang telah menjajagi ketajaman kapak lawannya dengan sentuhan-sentuhan pada perisainya. Namun akhirnya Wijang pun yakin bahwa perisai di pergelangan tangannya, yang bukan sekedar kulit kebanyakan itu, mampu menahan ayunan kapak lawannya langsung dalam benturan yang keras. Ketika benturan itu terjadi, maka kapak Sato ternyata tidak dapat melukai perisai di pergelangan tangan Wijang itu, sehingga Sato pun menjadi heran. Ia tidak tahu apa yang telah membentur kapaknya. Mungkin kepingan baja yang melingkar di pergelangan tangan lawannya. Tetapi seandainya benar sekeping baja melingkar di pergelangan tangan, maka benturan kepingan baja dengan kapaknya itu akan mengelupas kulit pergelangan tangannya. Tetapi tampaknya tidak terjadi apa-apa dengan pergelangan tangan lawannya itu. Bersambung ke bab 25. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.